Dia kan si Elia kan bisa buka room sendiri untuk mengatakan itu atau bikin VT gitu Oh kan. gitu. Iya iya. Ya, Iya, boleh. tapi saya senang kalau Elia sudah ini ya istilahnya bertobatlah membidat-bidatkan orang karena penghakiman itu milik Tuhan Yesus. Betul, Kami Gitu. betul. tetap mengasihi Bang Elia. Iya, kami Ya, tetap kita mengasihi Elia. mengasihi. Kami tetap apa namanya jika Elia itu apa namanya ya ketika Elia memaparkan tentang sejarah penyaliban Tuhan saya dukung, tapi ingat apa yang difirmankan Tuhan Yesus, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi soal tentang keilahian Tuhan Yesus saya tidak mau kompromi gitu ya, karena Tuhan Yesus itu berdasarkan firman Tuhan di 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa Elia Miron ya, ini sekarang lagi naik daun dan dielu-elukan oleh Laskar Polycarpus untuk menggantikan posisi Mikana yang telah berkhianat. Telah berkhianat dari pemahaman Trinitas tentunya. Kita tahu sebelumnya ya, di awal tahun 2023, Mikana sangat dielu-elukan, sangat dijagokan oleh para Laskar Polycarpus. Bahkan Sopkatul ya, itu sudah menganggap Mikana sebagai adiknya. Sudah panggil sister-sisteran mereka. Tapi di tengah jalan, pemahaman Mikana berubah. Ya, kurang lebih kalau tidak salah di bulan 5. Mulai ketahuan belang asli dari Mikana bahwa ternyata dia adalah oneness. Dia adalah orang yang menganggap bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Dan tentu saja pemahaman tersebut berbeda jauh dengan pemahaman Trinitas, dan pemahaman tersebut dianggap bidat sesat. Ya, udah sesat menyesatkan orang lagi. Jadi bagi teman-teman Trinitas menganggap ini adalah kecolongan besar. Sudah promosikan Mikana, sudah ulukan Mikana, udah buatin panggung begitu megah, ya, sudah dukung si Mikana, rupanya ditikam mereka teman-teman. Ditikam sama Mikana dari belakang, dan ternyata setelah terkenal Mikana mengajarkan pemahaman oneness kepada para penontonnya, dan terbukti, ya, terbukti strategi Mikana ini berhasil. Jadi selama ini dia menyamar jadi Trinitas, setelah terkenal baru dia ngaku bahwa dia adalah oneness. Dan dia berhasil membuat banyak sekali penonton-penontonnya berubah dari Trinitas jadi oneness. Dan hal itu membuat marah banyak pendeta ya. Ada Mampetnya Mampet, Mel Atok, Estra Soru, Deki Ngadas, semua para hansip-hansip polisi Trinitas ngamuk dengan Mikana. Dan kali ini ya di tahun 2024 nanti, di akhir 2023 ini muncul sosok baru. Ya di bulan 12 ini muncul sosok baru yang berpotensi sebagai pengganti Mikana, yaitu Elia Miron ya. Kita tahu bahwa teman-teman Trinitas ini sedang mendorong Elia Miron untuk menggantikan Mikana menjadi Polycarpus nomor 1. Dan ada satu video cukup mengejutkan di mana Elia Miron mendatangi Komal Mikana untuk menyatakan perang ya. Jadi ini pernyataan perang secara terbuka dari Elia Miron kepada Mikana bahwa Elia Miron siap merebut singgasana sebagai Polycarpus terbaik. Wah keren ya. Ini Elia Miron sudah berani terang-terangan, dan memang sejak dipanggil atau diinterview Dr. Richard, ini Elia Miron makin pede. Kalau kita lihat, makin pede, makin besar kepalanya sekarang ya. Sudah merasa setara lah dengan para seniornya. Walaupun dia anak baru di dunia diskusi lintas iman, tapi sekarang pamornya kan lagi di puncak-puncaknya gitu. Dan dia merasa bahwa, wah dia lebih hebat, udah lebih hebat. Dan di sini dia menantang Mikana dengan terang-terangan. Ya, bagaimana diskusi mereka? Tolong disimak baik-baik. Ini cukup seru teman-teman, sangat seru malah ya. Oke, selamat menyaksikan. Memanggil Tuhan setelah Bapa yang baik, ternyata disitulah saya baru bisa lahir baru. Iya. Ternyata Bapak sebelum itu saya tidak pernah lahir baru.
Tetapi ketika saya panggil Tuhan saudara Bapa yang baik, disitulah saya lahir baru, dan entah kenapa memahami Alkitab itu mudah. Karena apa? Tuhan berjanji di Matius 13 ya, bahwa karunia untuk mengerti firman itu hanya diberikan kepada anak-anaknya. Nah, saya memahami semangat Elia, tapi mohon kalau berbeda pandangan atau masih berbeda pemahaman, jangan dong langsung menuduh orang lain bidat, jangan langsung menuduh orang lain itu sesat gitu. Gitulah saudaraku Elia ya. Yang penting begini, iya saya mengerti maksud kakak bahwa hal itu baik gitu loh. Tapi yang mau saya beritahukan adalah saya tidak pernah punya kebencian secara pribadi. Tadi kakak sendiri yang ngomong toh bahwa kakak juga pernah dipahami yang saya pahami sekarang. Dan apa yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengatakan bagaimana apa yang saya pahami dan bagaimana paham saya itu memandang paham yang lain gitu. Nah, masalah mana yang benar, penafsiran mana yang paling tepat, itu nanti akan kita buktikan ketika Raja kita itu datang, yaitu Yesus Tuhan kita menyatakan dirinya untuk kedua kali. Ya, tentu hanya Tuhan kita yang tahu hati siapa yang paling benar, pengajaran siapa yang paling oke, itu hanya Tuhan yang tahu. Oke, Bang Elia, ini saya rasa kesempatan yang baik untuk Abang boleh berkata-kata. Di sini ada 3.500 orang yang menonton. Framing jahat yang dibuat orang tentang bagaimana Abang berkata kan supaya penafsiran yang direvisi, tetapi orang berkata ya banyak framing orang-orang jahat di luar sana berkata bahwa kitab yang direvisi. Jadi boleh Abang berkata-kata untuk membenarkan itu living. Iya. Ya, dia kan si Elia kan bisa buka room sendiri untuk mengatakan itu atau bikin VT gitu kan. Oh gitu. Iya. Ya. Iya. Boleh. Tapi saya senang kalau Elia sudah ini ya istilahnya bertobatlah membidat-bidatkan orang, karena penghakiman itu milik Tuhan Yesus. Betul. Kami tetap mengasihi Bang Elia. Iya, kami tetap mengasihi Elia. Kami tetap jika Elia itu ketika Elia memaparkan tentang sejarah penyaliban Tuhan, saya dukung. Tapi ingat apa yang difirmankan Tuhan Yesus, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi soal tentang keilahian Tuhan Yesus saya tidak mau kompromi gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu berdasarkan firman Tuhan di 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Amin. Ya, amin, haleluya. It's okay. Ya, nanti betul seperti yang kakak katakan, nanti penghakiman itu adalah milik Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan. Iya, saya berdoa Elia itu pemahamannya istilahnya mulai semakin mengerti ya firman Tuhan ya, dan semakin mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya sih berdoa buat Elia supaya supaya bisa memanggil Tuhan adalah Bapa yang baik. Iya. Oke, saya menghargai itu. Iya. Ya, itu harapan yang baik dari Kak Mikana gitu. Iya. Ya, kalau Kak Mikana itu bisa berharap demikian, maka saya pun bisa berharap juga sesuatu yang baik buat Kak Mikana menurut versi saya toh. Gitu ya. Iya, karena apa? Kita itu harus beriman apa itu tertulis dalam Alkitab. Kita jangan mengimani yang tidak tertulis gitu ya. Oke, seperti itu, Elia. Oke, baik, kalau begitu thank you ya Kak Mikana ya, damai selalu. Ya, damai selalu. Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Oke. Tepuk tangan buat Mas Elia yang cakap dan manis. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin dia terjamah juga hatinya ya, melihat kelembutan Mikana pada saat dia diserang, tapi Mikana tetap membela. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi mereka berdiskusi alias berdebat. Setelah terjadi perdebatan, dia bilang udahlah, ya nggak usah pusing lagi kita, daripada nanti kita jadi badut, dijadikan bahan tertawaan oleh pihak Muslim. Ya sudahlah, kita saling mendoakan saja gitu kan. Kita saling istilahnya
kalau kita bilang mubahala lah ya, ini saling mubahala, biarkan Yesus yang menjadi hakim, siapa yang benar di antara mereka dua. Siapa yang akan benar, nanti kita lihat. Harusnya ini ditambahin gitu, yang kalah dikutuk kayak gitu kan, dikutuk mukanya keluar bulu gitu kan, misalnya bulu hidungnya tambah panjang atau apa kayak gitu kan, itu kan keren gitu. Harusnya mereka mubahala aja nih antara Mikana dan Elia Miron. Siapa yang benar? Ya, saling tuding menuding, tapi dari kacamata Islam dua-duanya sesat. Mohon maaf ya. Bagi Muslim, baik Elia maupun Mikana, ya dua-duanya sesat. Dua-duanya calon penghuni neraka kekal. Ini menurut sudut pandang kami ya, mohon maaf. Terus kalau teman-teman lihat lagi, ini memang para Polikardus ini nggak berhenti-henti membuat lawakan. Nggak berhenti gitu. Dan keren sih Elia ini, berani menantang Mikana yang sudah dianggap sebagai senior ya, dianggap sebagai guru besar lah di dunia tok-tok ini. Ya, dengan tampilannya yang menggunakan kerudung, nah, walaupun sekarang kerudungnya udah berubah ya, udah nggak ngambil hijabnya Muslim lagi. Kalau kemarin itu kan masih menggunakan hijabnya Muslim, kurang ajar sekali. Kalau ini udah mulai berubah, dan keren nih, keren ya, sudah berani terang-terangan nih Elia Miron, dua-duanya keren. Mikana keren, Elia Miron keren. Kalau kita jadi penonton saja. Kalau mereka dua berani debat, ya kita siap menyediakan panggung untuk mereka baku hantam. Kalau kita kan jadi pengamat saja, kita jadi penonton saja. Tapi kita harus akui bahwa Mikana ini luar biasa. Mikana ini strateginya hebat. Pertama nyamar dulu jadi Trinitas, dielu-elukan, banyak pengikut, baru tampilkan wajah asli. Sekarang sudah mulai turun gara-gara diserang oleh banyak hansip polisi Trinitas. Nah, dia udah mulai nih main-main ke channel Muslim. Kemarin curhat dia kan di channelnya atau di komalnya Ustadz Wafi. Nah, udah mulai dia narik simpati umat Muslim nih. Dia meniru apa yang dilakukan oleh Herdi. Herdi itu kan nyerang Kristen aja, nyerang orang-orang Trinitas yang dia sebut tungtung. Sehingga adalah umat-umat Muslim yang mendukung si Herdi ini. Nah, Mikana lihat gitu, bahwa orang tungtung sekarang udah meninggalkan dia. Banyak penonton-penonton Kristen dan ninggalin dia, mau nggak mau dia harus baik-baikin umat Muslim ya. Nah, dia sekarang lagi mencoba PDKT, baik-baikin beberapa mujahidin Muslim, pendebat Muslim, ya mungkin dia akan ajak koalisi gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya mentungin tung ini gitu kan, supaya bisa menjadikan domba-domba tungtung berubah jadi domba-domba wanes. Nah, supaya nanti dia tambah gemuk lagi. Kalau si Mikana ini kan udah gemuk dia dibandingkan Elia kan. Nah, supaya tambah gemuk lagi, dia ambillah domba-domba dari tungtung, dia ubah jadi oneness. Nah, kalau nanti udah banyak dombanya, baru dihantam lagi Islam kan gitu. Kurang lebih itulah gambaran yang saya lihat dari Mikana dan rencana dia. Orang seperti ini nggak bisa dipercaya teman-teman. Orang seperti Mikana ini benar-benar ular beludak. Jadi jangan terlena kita ya kalau dia baik-baikin umat Muslim. Tujuannya nggak lebih daripada mencuri domba dari tempat tungtung untuk diubah menjadi oneness. Begitu dia sudah naik lagi, sudah rame lagi, ya akan mulai menyerang Islam lagi gitu kan dengan ketawanya kakak gitu kan. Tapi lucu dia memang, ketawanya memang unik ya. Dan Elia saya nggak tahu ya, ciri khas Elia selain wajahnya yang mirip perempuan, apalagi gitu. Apalagi kira-kira yang bisa dijual ya dari seorang Elia selain wajahnya, selain suaranya. Kalau Mikana ini kan selain tampangnya kan, bentuknya yang menggunakan kerudung, ya sensasional, terus jago joget-joget gitu kan, joget-joget, sama dia suka ini juga, ketawa-ketawa kayak mak lampir. Nah, itu ciri khas dia dan itu kelebihan dia. Kalau Elia Miron apa ya? Saya nggak tahu nih. Ya, kira-kira teman-teman punya pendapat nggak kelebihan Elia Miron selain kontroversi dari statement-statement dia dan juga jenis kelaminnya? Kira-kira apa lagi gitu? Dan kira-kira menurut kalian nih, Elia Miron ketemu Mikana siapa yang menang? Siapa yang akan keluar menjadi pemenang, menjadi Polikardus terbaik 2024? Ya, silakan tulis pendapat kalian dan jagoan kalian. Kalau saya jujur ya, saya lebih condong ke Mikana ya. Nampaknya Mikana akan menjadi Polikardus pertama yang berhasil 2 tahun berturut-turut menjadi juara nih.
Karena belum ada sepanjang sejarah Polycardus yang berhasil 2 tahun berturut-turut menjadi Polycardus of the Year. Apakah akan pecah? Ya kita tunggu saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih teman-teman yang sudah mendukung. Dan kita tunggu sajalah baku hantam 2 jagoan Polycardus ini ya, Laskar Polycardus. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.